Hai Moms, Assalamualaikum. Kali ini aku mau share menu snack MPASI sekalian review alat masaknya. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Selamat menonton. Pertama aku mau review alat masaknya dulu ya. Jadi ini namanya 5-in-1 Healthy Baby Machine dari Crown Baby Care. Ini tuh 5-in-1-nya terdiri dari sterilizer, kukusan, blender, terus sama apa lagi aku nggak tahu Mams. Maaf ya Mams, reviewnya mengalir aja ya. Jadi jujur aja emang aku nggak tahu 5-in-1 itu apa aja fungsinya. Yang jelas dalam satu box itu dia udah ada blender, sterilizer, kukusan, sama alat ukurnya gitu, dan cepitan. Nah, pertama yang bakal aku tunjukin ini dari sterilizernya. Ini gampang banget dibongkar pasangnya dan dia muat untuk 3 botol gitu sih Mams. Ini jujur aja nggak pernah aku pakai karena babyku DBF dan aku nggak pakai dot sama sekali. Terus kalau misalnya untuk piring-piring MPASI bayi, aku nggak pakai sterilizer ini. Aku cuma rebus-rebus biasa aja gitu atau aku siram pakai air panas sebelum dipakai. Nah, kalau ini kukusannya, ini udah pernah aku review sekilas ya waktu pas di video peralatan MPASI. Ini cukup mungkin untuk sekitar 1 sampai 2,5 ons kentang atau ubi gitu Mams untuk sekali kukus. Lumayan sih sebenarnya. Cuma kadang untuk 1 ons kentang gitu si airnya ini udah habis gitu Mam sebelum kukusannya matang. Jadi rada-rada aneh gitu sih alat ini. Nah yang terakhir ini blender. Ini yang paling sering aku pakai dan ini ngebantu banget untuk MPASI anak aku di awal-awal. Jadi ini ceritanya aku mau bikin snacknya itu pir kukus yang simpel-simpel aja. Meskipun simpel tapi setiap fungsi dari si alat ini bakalan kepake kecuali sterilizernya sih. Jadi ini lumayan lah ya buat demo. Nah Moms, snack buah-buahan kayak gini tuh bener-bener penyelamat banget. Kalau misalnya di rumah tuh lagi nggak ada stok makanan sama sekali, misalnya aku lagi nggak buat snack homemade gitu, aku biasanya suka kasih buah ini. Terus biasanya anak aku tuh kalau snack dia lebih suka yang manis gitu, karena kan makanan utamanya udah asin-asin gitu ya. Jadi biasanya aku kasih snack buah ini biar nggak usah pakai gula. Ya, kita mulai ya. Nah, ini pertama tuh kita harus isi airnya dulu. Tuh lihat Mam, airnya tuh sedikit banget. Karena dia nggak boleh melebihi batas si itu bulan bintangnya tuh nggak boleh sampai ngapung gitu loh Mams. Nah, air dengan kapasitas segitu untuk kentang 1 ons itu bener-bener nggak cukup. Jadi kadang kita di tengah jalan tuh harus nambahin air lagi gitu Mams. Nah ini kalau untuk buah pir sih lumayan cukup ya. Kalau pas aku demoin ini sih si pirnya udah empuk gitu pas aku blender. Ini tuh segitu aja ya, itu sekitar setengah buah pir ya. Kapasitasnya segitu. Oke, mari kita kukus. Nah setelah nanti dicolok, itu nanti ada lampu indikator di sebelah kirinya itu bakalan nyala hijau kayak gitu. Kalau belum nyala, misalnya masih merah, itu harus dicetekin dulu sampai dia hijau. Baru deh, berarti tandanya dia lagi ngukus gitu, Mams. Untuk waktu ngukusnya sendiri, itu sampai si lampu indikatornya berubah jadi warna merah gitu, Mams. Sebenarnya kalau dia jadi merah tuh artinya 2. Bisa jadi si airnya habis atau makanannya sudah matang. Nah itu yang tadi aku bilang ini rada aneh gitu alatnya Mams. Aku coba baca-baca di buku petunjuknya, nggak ada petunjuknya gitu Mams. Jadi ini aku nerka-nerka sendiri. Mungkin kalau Mams lain yang punya
Alat ini bisa share di kolom komentar ya. Mungkin aku ya aja yang kurang paham. Nanti ketika proses pengukusannya lagi berjalan, itu bakalan keluar asap gitu mams dari si kepala kukusannya itu. Itu nanti nggak boleh, tangan kita nggak boleh deket situ karena uapnya panas banget, harus dihindari. Nah ini si asapnya udah mulai keluar dari lubang tutupannya. Nah ini aku melakukan kebodohan ya mams, tadi itu panas banget tuh tangan aku, sempat lewat di atas tutupnya. Jangan ditiru ya mams. Nah tadi itu aku cabut colokannya, padahal sih indikatornya tuh masih hijau. Sejujurnya aku nggak tahu gimana caranya dia bisa matiin secara manual lewat tombolnya gitu loh mams. Jadi pas aku pencet tombolnya itu dia nggak akan berubah jadi merah lagi gitu, makanya aku bingung gimana cara matiinnya ya. Jadi akhirnya aku langsung cabut colokannya aja. Aku nggak tahu itu bakal ngerusak mesin apa enggak, tapi lagi-lagi itu nggak ada di buku petunjuknya. Sebenarnya ada, tapi di buku petunjuknya bilang kalau dipencet itu bakalan jadi merah lagi gitu mams, tapi enggak ternyata. Nah pas aku colokin lagi itu si indikatornya udah jadi merah lagi. Aku jadi curiga ini apa alat aku yang rusak atau emang alatnya yang aneh gitu mams, aku nggak ngerti. Ini blendernya cukup 2 kali aja udah halus banget. Nah sambil nyaring sipir kukusnya ini, aku mau sedikit cerita boleh ya mams? Nah jadi aku tuh baru banget nemu IG Dokter Tan Shot Yen. Nanti aku tulis nama IG-nya di layar. Ini tuh bikin aku galau banget karena dokter ini tuh sangat-sangat berbeda sama MPASI yang lagi ngetrend dan hits di kalangan para ibu-ibu millennials yang beredar di media sosial saat ini gitu loh mams. Yang bahan-bahannya tuh semua serba impor. Terus ada ya lemak tambahan, pakai minyak olive oil lah, pakai unsalted butter lah. Nah, salah satunya aku juga kayak gitu karena aku sempat share bahan MPASI di video sebelumnya. Nah, kalau dokter ini tuh dia benar-benar bilang kalau makanan itu ya alami-alami aja, apalagi buat bayi gitu nggak harus ditambahin lemak-lemak tambahan karena bahan yang alami dari alam pun itu sebenarnya udah mencukupi kebutuhan si bayi. Nah dan juga yang lebih kontroversialnya lagi, dokter Tan ini itu secara implisit bilang kalau di awal ketika bayi mulai MPASI itu nggak harus langsung menu lengkap. Kalau bisa di awal-awal bahkan tanpa bumbu sama sekali. Jadi kita harus ngenalin rasa asli dari makanannya itu ke anak kita biar anak kita itu nggak terlalu kaget sama rasa yang kompleks gitu mams. Dan juga biar pencernaannya tuh udah jauh lebih siap dan menerima makanan nantinya. Jadi awal-awalnya kita perkenalkan satu persatu dulu gitu, misalkan wortel dulu, bayam dulu, kentang dulu, atau misalnya buah-buahan dulu gitu. Baru nanti perlahan-lahan dikasih bubur beras campur ASI, baru nanti dikasih mulai protein hewani. Jadi intinya secara bertahap gitu mams. Ini juga sebenarnya sama dengan MPASI-nya anak-anak Jepang gitu mams. Jadi kalau MPASI anak Jepang itu setelah usia 7-8 bulan baru boleh ditambahkan lemak dari protein hewani. Jadi ini benar-benar beda banget sama yang awal aku pahami kalau misalnya bayi itu harus makan langsung menu lengkap ketika awal mulai MPASI. Aku sendiri pun jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang paling benar, mana yang paling baik. Tapi biasanya ibu bakalan tahu mana yang paling baik untuk anaknya karena dia yang bisa lihat perilaku anaknya setiap hari. Jadi saran aku kalau misalnya moms juga sama kayak aku galau mau milih yang mana, dilihat aja kira-kira kesiapan si anaknya. Kalau misalnya memang dia awalnya dari awal udah nggak bisa nerima menu lengkap, jangan dipaksa karena berarti memang dia belum siap gitu moms. Ya intinya
teori apapun itu semua harus disesuaikan sama feeling moms masing-masing dan kesiapan si anak ya. Gitu moms. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini si pirnya udah jadi, bisa langsung masukin ke kulkas dan bisa tahan sampai 2 hari. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Makasih.